Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya saya persilakan kepada saudara-saudari sekalian untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita mengangkat lagu pujian. Mari kita katakan sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi.
beribadah dan mau merendahkan setiap hati kami di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, ibadah kami yang diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu, yang telah menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Saya menuju jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita katakan, Allahku dahsyat dari utara ke selatan. Mari kita katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, dari manusia bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Setelah kita akan masuk pada doa syafaat kita. Kita berdoa untuk Yayasan Bandung Vision Center, para pemimpin kita, pelayanan kita, dan kita juga berdoa untuk keluarga kita, terlebih-lebih saat ini dunia yang sedang berduka. Mari kita doakan semoga pemulihan terjadi di dunia saat ini. Namun sebelumnya kita mengangkat lagu puji yang Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda
berkat kasih Tuhan di sepanjang seminggu lamanya Engkau dalam memelihara kami. Engkau telah merawat setiap kehidupan kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga senantiasa ada dalam setiap suka duka yang kami alami, khususnya di sepanjang seminggu lamanya ini. Terima kasih untuk setia cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kami. Kami syukur Tuhan untuk semua hal yang telah Kau berikan kepada kami, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami nikmati setiap yang detik kami. Sampai boleh kembali berada di dalam kami menyadari Tuhan bahwa di sepanjang waktu yang telah kami lalui, ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan miliki. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan hati dan pikiran kami supaya kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kemampuan dan rasa Engkau kasihani kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami masih sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, bahkan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dia di kehidupan kami, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya pengampunan, bahkan kiranya Tuhan berkenan dengan pengampunan kepada kami, sehingga kehidupan kami semakin berubah dan semakin layak di hadapan Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi cerminan bagi orang lain akan bagaimana kasih Tuhan kami boleh nikmati dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kesaksian kami kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan membawa segala sesuatu yang sedang kami pikirkan saat ini. Kami percaya bahwa tiada satu hal yang tersembunyi di hadapan Engkau, tiada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, izinkan kami untuk berseru kepadamu ya Tuhan, atas segala sesuatu yang sedang kami alami pada saat ini, atas setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terlebih untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pada saat kami sedang berduka, seluruh dunia berduka mengenalkan atas adanya wabah virus corona. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami kehabisan cara, kami kehabisan akal, kami merasa putus asa, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kami, melindungi kami. Kami rindu Tuhan, kami ingin bahwa virus corona ini dapat segera berakhir, dan kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara kami, bercengkrama dengan orang-orang yang kami kasihi, melakukan berbagai kegiatan kami seperti biasanya, lebih kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami rindu Tuhan akan senantiasa memelihara, bahkan biar kiranya kuasa Tuhan yang dinyatakan atas bangsa dan negara kami pada saat ini, bahkan atas seluruh dunia ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang lain yang mungkin pada saat ini sedang berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, maupun dalam segala hal yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka yang sedang merasa duka pada saat ini, yang tengah merasa sedih, dan diserahkan bagi dalam tangan. Kami juga berdoa kami dan mereka berada pada saat ini. Kami saudara-saudara kami Tuhan yang memelihara kami sekalipun kami terpisah berjalan. Kami percaya bahwa Tuhan saat ini Tuhan kami akan senantiasa bersedia perlindungan kami. Kami percaya bahwa kami satu Berserahkan ke dalam tangan Terima Tuhan. kasih Tuhan. Satu pinta kami untuk jalan cari kehendak kami. Biarlah apapun yang sesuatu yang kami naikkan ke depan hormat dan kemuliaan. terjadi oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadi semua yang kami kehendaki di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang doa kami berserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dalam bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian Bukti Kebesaran-Nya. Dalam rencana
yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong dan menyertai kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya kasih dan berkat-Mu Engkau curahkan bagi setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami dapat merenungkan dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami, peribadahan kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Pada saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan kepada kita semua di bawah judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak asing lagi bagi kita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang membaca dan merenungkannya di hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini mengajarkan kita tentang 2 orang Farisi dan pemungut cukai. 2 orang ini yang bertentangan dan bertolak belakang. Karena orang Farisi merupakan orang-orang yang dipandang suci oleh kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi saudara-saudari, kita ketahui bahwa orang-orang Farisi senantiasa taat pada setiap peraturan-peraturan agama. Mereka taat beribadah, berpuasa, bahkan memberikan persembahan yang besar pada bait Allah. Namun sebaliknya, Bapak Ibu,
sebenarnya untuk memperoleh penghasilan mereka sendiri. Orang-orang pemungut cukai merupakan orang yang paling dipandang orang yang berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perumpamaan tadi, dua orang ini mengenai perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Yesus justru membenarkan doa orang-orang pemungut cukai dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Sehingga orang-orang pemungut cukai justru memohon belas kasihan kepada Allah dengan mengatakan, kita dapat melihat di ayat 13, katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Di sini kita tahu bahwa pemungut cukai merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa, sehingga ia tidak bisa menengadah di langit. Dia tahu orang berdosa. Dia tidak sanggup, kalau mungkin Tuhan ada di depannya, mungkin dia tidak sanggup melihat karena dia orang berdosa. Mungkin dia berpikir, saya tidak layak. Tetapi Tuhan tidak memandang siapa orang yang paling jujur, siapa yang paling taat beribadah, yang memberikan persembahan paling tinggi, paling besar. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati, bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Demikian pula bagi orang-orang pemungut cukai. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tetapi orang-orang Farisi datang kepada Allah, malah mereka menceritakan, "Tuhan, aku ini orang yang paling taat tentang peraturan-peraturan agama, taat beribadah, dan rajin memberikan persepuluhan di bait suci Allah." Bahkan orang Farisi memegahkan diri mereka di hadapan Allah, bukan merendahkan diri mereka. Seakan-akan orang Farisi ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak berdosa. Mereka, apa yang mereka perbuat itu semua benar, semua betul. Tidak seperti orang pemungut cukai yang memungut pajak lebih tinggi dibandingkan pekerjaan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan doa yang singkat dan dengan penuh kerendahan hati itulah para pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus juga mengecam doa-doa orang Farisi yang cenderung memegahkan diri dengan mengatakan, "Ya Allah, aku ini bukan orang lain, bukan perampok, bukan pezina." Dalam doa mereka yang memegahkan diri itulah Allah melihat bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sombong dan ingin menunjukkan kelebihan mereka dengan mengadili orang lain bahwa tidak sebaik dengan mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka memandang pemungut cukai adalah orang yang tidak sepantasnya datang di hadapan Tuhan, karena mereka adalah pemungut cukai, orang yang banyak dosa. Tetapi orang Farisi tidak menyadari bahwa mereka telah meninggikan
mereka di hadapan Allah. Dengan demikian juga Allah mendengarkan doa orang beriman. Ketika saudara-saudari datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka doa kita akan dijawab oleh Allah. Tetapi kalau kita datang di hadapan Allah dengan penuh kesombongan dan tinggi hati, maka Allah memandang kita dengan sebelah mata. Hanya saja doa itu perlu didasari dengan kejujuran dan kerendahan hati. Sebaliknya juga doa bukan tempat memamerkan hasil prestasi hidup kita. Apa yang kita miliki, jabatan, apapun yang kita miliki, bukan kita pamerkan pada Allah. Melainkan tempat untuk menaruh kerendahan hati dan memohon pertolongan Tuhan. Dan justru akan menghantar kita untuk mata kita terbuka untuk melihat setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dan memohon belas kasihan Allah dan pengampunan dari Allah. Oleh karena itu kehidupan kita sehari-hari kita juga kadang tak sadar, karena kita juga seringkali menjadi seperti orang-orang Farisi. Kita senang untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Kita juga senang dan bangga atas jasa-jasa kita, dan bahkan sering mengatakan, saya ini kepala sekolah, saya ini dosen, saya ini ketua lingkungan, saya ini ketua wilayah. Bahkan seringkali kita mengagungkan kelebihan kemampuan kita. Tak sadar atau tidak, kita juga seringkali menggosip. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seperti itu di tempat ini, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerti tentang firman Tuhan. Banyak orang yang menggosip tentang kelemahan-kelemahan sesamanya, kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi dia tidak melihat dirinya apa benar atau tidak. Begitulah orang-orang Farisi pada waktu itu. Begitulah yang mereka lakukan kepada pemungut cukai. Mereka menggosipi orang-orang pemungut cukai, bahwa orang-orang pemungut cukai sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi orang Farisi tidak tahu bahwa doa orang-orang pemungut cukailah yang Allah dengar, karena mereka datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Saya percaya pada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di tempat ini, kita adalah orang-orang yang penuh kerendahan hati, yang penuh belas kasihan, orang-orang yang tidak menyombongkan diri, orang-orang yang tidak menyombongkan apa yang dia miliki. Karena semua apa yang kita miliki itu adalah berkat dari Allah. Kita tidak perlu menyombongkan diri, karena kita apa yang kita miliki, jabatan semuanya, ketua lingkungan, ketua wilayah dan sebagainya, itu adalah hanya
kasih karunia Allah kepada kita. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga perlu belajar dari pemungut cukai yang tidak melihat kelebihan mereka. Pemungut cukai justru melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri mereka untuk memohon belas kasihan kepada Allah. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan dalam hati kita masing-masing sebagai perenungan kita bahwa pada saat ini barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semoga kasih anugerah Allah membantu kita untuk lebih rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapannya dan di hadapan sesama kita manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu tidak begitu sempurna ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, sehingga kami lebih dalam lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan tentang perumpamaan dua orang Farisi dan pemungut cukai Tuhan. Bagaimana kami lebih merendahkan diri kami, lebih tahu apa yang sebenarnya kami lakukan Tuhan, dan memohon ampun kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat lagu pujian kemuliaan bagi Tuhan, nanti doakan oleh Abang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah kami yang baik,
penuh kasih dan kemuliaan bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami ini, di mana dari awal pertengahan hingga kami akhiri Tuhan, Tuhan telah bersama dengan kami. Bahkan kami akan sebentar berpisah di tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah melindungi setiap kehidupan kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk yang bertugas pada Minggu 12 bulan Juli 2020 penfirman oleh Saudari Fermin dan liturgi Saudara Berkat. Terima kasih.